آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد شفيعنا وقدوة أعيننا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. معاشر الحاضرين jamaah Masjid Ampel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita kemarin dalam pembahasan di mana kita melihat dan mendengar dan mentelaah bersama tentang beberapa rintangan-rintangan yang dilalui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengemban daripada amanat ini itu dengan berbagai macam cobaan. Tidak semudah yang kita pikirkan dan tidak segampang apa yang sering kita bayangkan, karena banyak orang yang beranggapan jadi nabi itu enak, jadi rasul enak. Setiap pangkat atau jabatan itu pasti ada konsekuensinya, karena jabatan dan pangkat tersebut itu adalah tanggung jawab. Bukan serta-merta jabatan dan pangkat tersebut itu hanya berisi adalah sebuah kemuliaan. Artinya, kalau ada orang mendapatkan jabatan, ternyata dia tidak mau bertanggung jawab, itu bukan kemuliaan, tapi itu adalah hinaan. Makanya Rasulullah SAW menjadi seorang nabi dan rasul, rintangannya banyak. Saat beliau hidup, saat beliau di hari akhirat, dan saat beliau di alam kubur. Artinya, yang dimaksud dari rintangan ini yaitu adalah tanggung jawab yang ditunaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tanggung jawab yang ditunaikan oleh Nabi. Kemarin kita bahas beberapa di antaranya yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ini baru sedikit ini. Artinya baru beliau berdakwah. Makanya kadang-kadang orang berdakwah di zaman sekarang itu enak, diundang,
ditekani omahe ya dikei DP dikei apa DP dijemput mulai disanoni teko dikei mangan ora tubahan gimana? Teman-teman sekarang itu dakwah lah enak. Makanya kadang-kadang dakwah itu ya tidak menambah tinggi daripada derajat, tapi menambah kenikmatan saya. Allah. Nah, zaman dia dulu dakwah Pak. Ayo kadibah aja. Kadibah makanya dakwah itu sampai nongol gitu. Oleh karena itu dakwahnya itu barokah dan manfaat. Itu dakwah orang-orang dulu. Nah ini kita tengok Nabi Muhammad SAW begitu berdakwah. Kemarin kita itu membahas bagaimana beliau itu sholat di depan Ka'bah, kemudian diletakkan di atasnya kotoran. Nabi sembahyang ditempel dengan kotorannya unta. Nah itu ya ada. Baik yang melakukannya tersebut itu adalah Abu Jahal, baik yang melakukannya tersebut itu adalah Uqbah bin Abi Mu'aid ataupun beberapa di antara mereka yang lainnya. Nah, saiki sembahyang kalau sing neploi itu nikmat kate kipas angin, kadang-kadang AC, karpet empuk. Ya, mulai oleh sektor. Lelang oleh sebagian lah. Artinya saat ini masjid itu cairan ini pakai ini sektor. Oh mana nih Jumatan. Cari ini barokah Jumat. Ngomongin para lalu itu juga barokah Jumat. Oh mengisi perlu barokah Jumat. Mana masjid itu mesti tambah lagi, mau berkurang zaman dulu deh. Beliau ramai full. Nah, coba dia mesti apa lagi bagi nasi. Kayu juga mau dekono itu bagi-bagi sok kotaan, sekop bungkus, ayam geprek. Makanya minggat kabeh. Iya. Cocok tusul aja. Gak musuh. Soalnya gak enak. Tapi ono deh sing tuku-tuku iki duwe akeh ya. Mesen siji tuku 10. Bener tuh iki. Oke kan? Iya, ajane wong tuku-tuku iki 10 tuku. Ya, mari titipno. Ya, titipno bagi atau dibagi lagi. Nah ini kita sekarang sholat nggak ada rintangan, enak, nikmat. Yo sing sembahyang itu arah sih. Nah Rasulullah SAW akhirnya marah. Rasulullah berkata lagi, Allahumma shdud wat'ataka ala mudar sinina kasini Yusuf. Allahumma alaika bi abil hakam bin Hisham wa Utbah bin Rabi'ah wa Uqbah bin Abi Mu'aid wa Umayyah bin Khalaf wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah. Itu doanya. Ya Allah,
berikan kepada mereka bangsa Mudhar ini ya, sebuah paceklik seperti yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Ya Allah, hancurkan ini orang-orang. Siapa? Ya, Abu Jahal, Hakam bin Hisham, Uqbah bin, sebutkan satu-satu semuanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, dan aku melihat orang-orang yang disebutkan oleh Nabi saat itu mereka aku dapati tewas dalam peperangan Badar. Dari dengan oleh Nabi, kamu lesek kayak mantu di sini kurang ajar. Ya, yang diterkam oleh singa dan harimau. Jadi orang-orang yang disebutkan sama Nabi itu pada saat peperangan Badar, mereka semuanya mayoritas tewas dalam peperangan Badar dan dimasukkan ke dalam sumur-sumur tersebut. Kecuali satu, ada yang disebutkan tapi selamat. Siapa? Abu Sufyan, Abu Sakhr bin Harb, nama itu Sakhr bin Harb. Jenenge bapak itu Harb, Harb itu perang. Sakhr bin Harb, Abu Sufyan, nggak mati. Justru dia masuk Islam. Kok bisa? Apa hikmahnya? Abu Sufyan di akhir-akhir sebelum Fathu Makkah beberapa hari dia masuk Islam. Abu Sufyan. Sebabnya apa? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang kita nggak tahu. Di situ Allah balas dengan kebaikan. Artinya Abu Jahal mati dalam keadaan kafir. Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Umayyah bin Khalaf dan beberapa mereka itu mati kafir itu selamanya di neraka disiksa sampai saat ini. Kok kesel ya Allah? Mati selamanya di neraka siksa. Makanya iman itu memang nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah adalah nikmatul Islam wal iman. Mudah-mudahan kita ditetapkan dalam nikmat Islam dan nikmat iman. Abu Sufyan nggak mati dalam keadaan kafir, masuk Islam. Kenapa sebabnya? Nah, ini salah satu. Kan kemarin saya sebutkan ya, ketika Rasulullah punggungnya tersebut itu ya, ditimpa dengan kotoran, Abdullah bin Mas'ud memanggil daripada Sayyidatuna Fatimah, panggil Sayyidatuna Fatimah, karena Abdullah bin Mas'ud nggak berani. Akhirnya memanggil Sayyidatuna Fatimah, panggil Sayyidatuna Fatimah untuk membersihkan kotoran itu. Dan setiap kotoran itu ada, Sayyidatuna Fatimah datang suatu saat. Sayyidatuna Fatimah setelah membersihkan kotoran dari punggung Nabi, Abu Jahal itu dipanggil atau didatangi oleh Sayyidatuna Fatimah. Saat itu di Darul Nadwa. Nah, saya harus tak ceritain Darul Nadwa ya, tempat MPR itu, panggon gedung MPR. Kebiar gedung MPR nggak ada apa-apa di situ. Tadi tempat kumpul lima didatangi oleh Sayyidatuna Fatimah. Kemudian dimaki-maki. Nah, Abu Jahal ya,
Abu Jahal, Hakam bin Hisham itu sering dimaki-maki, tapi mungkin saat itu lagi makan dimaki-maki oleh Sayyidatuna Fatimah, kamu ini orang gak ganggu ya, ditempelin Sayyidatuna Fatimah bersama Abu Jahal. Akhirnya perempuan masih kecil nangis pulang di tengah jalan ketemu dengan Abu Sufyan. Dilihat ada anak kecil, anaknya Rasulullah SAW, perempuan masih kecil, dilihat nangis, ditanya, "Malaki ya Fatimah, apa yang terjadi dengan kamu? Kok nangis?" "Oh, saya habis ditempeleng oleh Hakam bin Hisham. Ya, saya habis ditempeleng oleh Abul Hakam, Hakim bin Hisham, tempeleng oleh Abul Hakam. Masa Abul Hakam, Hakim bin Hisham, orang terhormat itu, dia berani menempelkan perempuan, anak kecil lagi. Nggak pantas. Artinya mereka walaupun benci itu ada moralnya, ada adabnya. Anak cilik gebuk, orang besar gebuk anak cilik, itu kami tutup akhlaki. Ya, makanya orang-orang yang Yahudi, anak cilik dibantai, perempuan dibantai, itu memang lebih bengis daripada binatang. Lebih bengis daripada binatang. Kurang ajar. Dan aturan peperangan nggak ada seperti itu. Kata Rasul, yang tua jangan dibunuh, perempuan jangan dibunuh, anak kecil jangan dibunuh. Pohon-pohon jangan ditebang, itu aturannya. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin, karena mereka menjaga tata krama. Masih pernah mau tata krama, gak sembarangan. Kadang-kadang di antara mereka ajaran agama Islam, perang itu tidak boleh niatan pribadi. Niatan pribadi nggak boleh. Harus li'i'la'i kalimatillah, adalah perjuangan untuk meninggikan daripada agama Allah. Kalau bahkan untuk niatan yang lain, maaf, saya berbicara dalam kitab fikih. Orang jihad nggak boleh cuma sekedar membela negara, nggak boleh. Itu dianggap syahid dunia lal akhirat. Syahid dunia, akhirat tidak. Orang jihad harus li'i'la'i kalimatillah. Saya sampai itu ngerti, ada semua diputar-putar dari mobil. Jangan saya. Ya. Makanya para kiai dulu ngajak santri jihad. Mereka teriaknya apa teriaknya? NKRI harga mati loh. Kawan mereka mayoritas Allahu Akbar, takbir. Karena harus ikhlas kalimatillah untuk jadi syahid dunia wal akhirat. Makanya Joko toto orang Senandi pernah perang. Senandi itu kan nggak pernah duel,
satu lawan satu kalah itu kan kalah. Pernah beliau duel satu lawan satu, jatuh sudah. Musuhnya sudah jalan, kali diludahi beliau, diludahi, diludahi, maka yang jenenge wis kalah, wis ndeloso, kate ngidoni mana? Sampai ada, oh iki, tutup nol, entah apa kurang ajar, gak ngerti, tak tahu. Kalau saya harus tengok titik waktu dulu dia. Oh, teman. Diludahi sudah mau begini, diludahi, diam dulu. Tutup lagi, kasih berbalik. Akhirnya bingung gitu, kok kasih mata wanita itu tak tambahin mana. Kemudian dia orang itu tanya, loh kenapa kamu nggak bunuh saya? Well, tidak, saya berperang untuk Allah, bukan untuk pribadi. Begitu kamu meludahi saya, semangat juang untuk Allah itu berubah, jadinya semangat pribadi. Oh kurang ajar, kalau aku gitu, sopo aku gitu, aku sih nyekel kabeh, sampai lagi kabeh. Saya langsung ya, ngomong kayak gitu, apa jenis ini? Ngomong gangster. Iki kawasan aku ini, coba-coba kok. Tak biasa gue. Saya ya, berarti akhirnya masuk Islam. Kok semua soalnya makanya dilihat Salahuddin Al-Ayyubi itu dalam perang salib sejarah menulis, sejarah menulis, diakui oleh orang-orang Muslim, masih semua Muslim mengakui bahwa Salahuddin Al-Ayyubi panglima Islam yang benar-benar menjaga tata krama. Coba dulu perang salib yang pertama kalah Islam, entek muslimin di Palestina dibakar, lanang itu sampai Masjidil Aqsa itu banjir dengan darah itu sampai tuwit banjir. Dalam satu hari 10.000 saat beliau itu tadi, Salahuddin berhasil merebut kembali, kalah orang kafir. Jangankan mereka ribada, waktu Salahuddin Al-Ayyubi itu memasuki Masjidil Aqsa, ada salib, jalan itu Salahuddin, ketok salib, katinjil, minggir, dokoto kromo, akhlak beberapa Muslim itu ngomong, mau ini dua Muslim itu kejam, nah itu Israel kok, kaget jemur, itu monster, presiden Israel, kan dibunuh dengan monster, oh benar. Itu sing mati surga. Ayo, siapa presiden itu? Netanyahu dipegang oleh malaikat. Tenang ya. Musuh mati insya Allah mati siapa? Ini presiden sama dulu satu ini mati di bawah. Mari mati di bawah. Malaikat.
itu jaga tata krama, walaupun orang Arab itu begitu. Makanya Abu Sufyan melihat Sayyidatuna Fatimah tempeleng oleh Abul Hakam, Abu Jahal, Hakim bin Hisham. Pegang, sudah ikut aku, kata Abu Sufyan. Ikut saya, kemana? Kita ketemu itu si Hakim bin Hisham. Abu Jahal. Begitu ketemu, langsung Abu Sufyan berkata, kamu pukul ini perempuan, kamu pukul ini Fatimah binti Muhammad. Enggak mau kamu, sudah tua, berani sama anak kecil, perempuan lagi kamu pukul. Diam, itu Abu Jahal. Akhirnya Abu Sufyan berkata, wahai Fatimah, kamu balas dia. Balas apa? Dia terpilih-terpilih. Akhirnya Sayyidah Fatimah marah, berkabur. Tapi ada cium, diam saja. Kemudian Sayyidah Fatimah setelah itu pulang dan dia hatinya gembira. Dia berterima kasih kepada Abu Sufyan. Kata para ulama, berkat ini masalah cilik Pak. Itu Abu Sufyan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dimatikan dalam keadaan kafir, tapi mati dalam keadaan Islam. Makanya kita itu jangan sering meremehkan hal-hal kecil. Jangan meremehkan hal cilik Pak. Kadang-kadang hal kecil itu disitulah terletak ridha Allah Subhanahu. Nah kemudian ya, Rasulullah mendoakan mereka. Ya. Di sini ada hal yang menarik yang ingin saya bahas. Ya. Apa itu tadi? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat, kemudian ditaruh kotoran onta. Kotoran onta itu najis atau tidak? Najis atau tidak? Terus kok sholatnya dilanjutkan? Berarti kan najis. Jadi menurut Mufti Ampel berarti karena najis. Ya. Para ulama mereka mengatakan bahwa terjadi perselisihan di antara daripada mereka. Dalam madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, kotoran hewan yang boleh untuk dimakan seperti sapi, kambing, ayam, bebek, tidak sampai kerja di kebun sapi, onta, kambing, ayam, bebek, hewan yang boleh dimakan. Ya, itu adalah hukumnya suci kata Imam Ahmad. Ya. Dan kemudian menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Malik, ada periwayatan dari kedua imam ini yang mengatakan bahwa sholat dengan sesuatu yang najis itu tidak membatalkan.
Yang penting memegang wudhu. Iya. Kami jenengan melok apa tahu? Tapi ada sah. Saya nak habis sapi. Terus malam sapi oh itu hadis sih. Para fuqaha kita mentakwilkan bahwa saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu dikasih daripada kotoran, ya. Menurut mazhab Syafi'i itu Nabi tidak mengetahui kalau ada kotoran di atasnya. Jadi Allah takwilah. Padahal itu dikasih, Nabi nggak tahu, makanya dibersihkan oleh Fatimah setelahnya. Ya. Jadi Nabi ditaruh di atasnya Quran, Rasulullah tidak mengetahui kalau seandainya ada kotoran karena sudah dibersihkan oleh Allah. Ya. Jelas ya? Ini takwilah. Walaupun memang takwilannya tersebut itu kelihatannya seperti jauh sekali. Masa kalau sudah kotorannya yang takut. Tapi ada pilihan, itulah madhab ya, daripada mereka para alim. Memang ini saat itu juga ya belum diwajibkan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu diwajibkan pada saat Isra dan Mi'raj. Saat Isra belum diwajibkan daripada sholat 5 waktu. Bisa jadi saat itu belum diwajibkan untuk bersih daripada Nah kemudian Rasulullah kan berdoa, ya Allah, berikan kepada mereka orang-orang Quraisy masa-masa paceklik seperti pada zaman Nabi Yusuf. Subhanallah. Fastajaballahu doa. Setelah itu dikabulkan doanya Nabi. Datanglah paceklik setelah Rasulullah tersebut tadi berdoa. Fa'asabahu, mereka terkena saat itu 1 tahun. Akalul jiyaf wal julud wal iraq, mereka akhirnya makan bangkai karena tidak ada bangkai-bangkai anjing ini semua. Kenapa? Karena terjadi paceklik. Subhanallah. Tahu mereka iki gara-gara Tuhan Muhammad. Jadi orang kafir itu katanya doain Nabi Muhammad itu manjur mati. Ini doain Muhammad. Gara-gara kita menaruh kotoran di situ, kemudian dia berdoa, kita didoakan macam. Akhirnya ada di antara sebagian mereka datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata begini, wahai Muhammad, innaka tazrumu annaka bu'itha rahmah. Engkau itu ya, menduga, kau berkata bahwa kamu itu diutus sebagai rahmah. Ya. Wa inna qaumaka qad halaku fad'ullaha lahum. Saya itu loh ini, kamu begini, nanti mati. Saya kelaparan, tuh
biar itu tadi turun hujan. Bayangkan, kafir sudah tahu doanya Nabi manjur, kemudian Rasulullah diminta untuk berdoa supaya diturunkan Nabi Muhammad itu tutup awan hujan lah ya. Awan itu dinginkan seret ngalih. Ada dulu juga ini takut. Tutup awan hujan lah. Dulu awan hujan ini perintah apa Rasulullah. Dan Rasulullah itu memang sering ya, dimintai untuk diturunkan dari Arab ya, daerah ini di Indonesia sebelek udah sampai muntah-muntah di sini memang ini banyak bahkan sebagian orang itu lebih senang musim ya, lebih senang musim kemarau daripada musim kalau di Arab itu mereka berharap karena hujannya belum lapisan 60 lapisan ya. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa supaya diturunkan hujan. Begitu Rasulullah berdoa, langsung datang itu yang namanya Allah, langsung hujan. Dalam riwayat ya, bahwa yang datang kepada Rasulullah SAW ya, itu adalah Abu Sufyan datang kepada Rasulullah SAW minta kepada Rasul untuk diturunkan turun hujan. 1 hari tak berhenti, 2 hari tak berhenti, 3 hari tak berhenti, udah sampai Mekah itu kan Mekah banjir. Memang Mekah itu terletak di antara bukit nek udan terus Pak ambruk mesti kan turun ke bawah. Kalau itu Pak orang foto sebenarnya tak berubah banjir kan foto. Akhirnya datang lagi kepada Rasulullah wali Muhammad kaget. Akhirnya Rasulullah SAW berkata Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, biarkan itu awan di sekitar kita saja, sekitar sana. Jangan sampai langsung mengairi kita. Tapi setelah hal tersebut ini terjadi, ya, kembali dalam keadaan semula, mereka nggak baca klik, balik lagi dia. Mereka itu mengganggu daripada Rasulullah SAW. Makanya Allah langsung turunkan daripada ayat yang berbunyi di dalam surat Al-Dufan, Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Setelah mereka itu mendapatkan hari-hari di mana mereka sudah menjadi daripada orang-orang yang nyaman, mereka balik menjadi orang-orang yang melukai daripada Rasulullah SAW. Nah ini menunjukkan bahwa Nabi besar Muhammad SAW itu bisa untuk mengatur yang namanya alam semesta dengan izin Allah. Di Madinah juga pernah begitu. Paceklik. Datang orang kepada Rasulullah. Apa? Halakan nas. Entah. Manusia dinas. Kenapa hujan tak turun? Kalau dulu Pak, ya, di Arab itu mau ngebor. Nah saya ini lain lah ngebor. Turun-turun meter. Karena lain, ngebor ini.
Jadi mereka itu ya, yang menjadi tumbuhan adalah air hujan. Makanya air hujan itu termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tumbuhan daripada mereka orang Arab untuk mendapatkan air. Di Madinah itu ada Rasulullah manusia Nabi dulu. Oh, jangankan alam, bulan itu potong sama Nabi kayak gede, Pak. Ya, kayak gede, gede, jadinya ini terus dulu. Omongannya sekedar apa? Di sana itu ada, di sana di Yaman ada seorang terkenal julukannya Bayya Usyul, wali jual beli udang. Jadi kepingin udang kok bayar, bayar, tapi tutup di dewi. Nyawa ini yang dibayar adalah menggunakan jaga perang. Nah, ini bagi-bagi. Bayar, pengen udah bayar. Ini daerah, sawah ya, sawah itu tak boleh udah. Sawah itu tak boleh udah. Kali bayar kok kan? Kepingin tak sampai? Kepingin ya? Pengen. Ambil jual beli udah kaya dari dewa. Oh kaya udah pakai banyak ya banyak ini udah duit Anas bin Malik itu satu sahabat Nabi karena pernah didoakan oleh Rasulullah, doakan oleh Nabi, ya Allah perbanyak anaknya, perbanyak hartanya, ya. Kemudian panjangkan umurnya Anas bin Malik dan masukkan dia ke dalam surga. Itu 4 pertanyaan. Perbanyak anaknya. Beliau itu punya anak, cucu, cicit dan anak cicit sampai jumlahnya saking karena doanya Nabi lebih daripada 300. Dua anak akeh, dua cucu akeh, cucunya dua cicit akeh, cicitnya karena beliau umurnya panjang. Doa Nabi umurnya di atas 120 tahun tapi seger umur 100 Nabi lah seger umur berapa? 37 mana? Cek kuat. Lama belajar, jomblo. Didoakan hartanya banyak. Subhanallah, kalau musim paceklik di sana, semua sawah kering kecuali sawahnya Anas bin Malik. Oh, udane khusus. Udane kok. Ayo udane kayak gitu. Jadi ngomong malu-malu. Sampai tak ceritain wali ini kemudian jadi wali ya. Tak ceritani wali itu ya akeh musibah. Gelem tak ceritani musibah wali. Makan udah dadi wali. Dadi wali ngene tok mudul. Ono sing ngene tok mudul. Ya udah susu. Ono sing ngene tok udah duwe. Buka sejadah, ayo dadi wali. Lah sampeyan kira wali ku gampang. Kalau nak wali karbitan itu enggak ono. Wali karbi kok sembahyang dadi wae. Gondrong dadi wae. Gondrong kok sembahyang moro-moro iso bahasa sempurna. Bahasa Malay. Iki duduk wali ku. Karbitan yo. Kan sampeyan karbitan.
ono wong lak mahe lah. Sampe iki kadang ndowo iki wis ketok lak mahe. Ngono ya ora pengikuti. Sing stres iku ya pengikuti. Ngono stres dibelok. Lah iku berarti stres kuadrat iku. Nilai. Sejak kapan lo bahasa semut itu? Artinya wali-wali kok ora tangani sembahyang gak pernah iki karena semua jamaah itu diwali. Wali itu kan di gak iso Nabi sembahyang berjamaah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi maaf, billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Innahu ala ma yasha'u qadir. Wabil ijabati jadir wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahla wa karamati lana bi dinina ma'a ahli al-kutub wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarda fi qawlik. وارزق كل حلال دائما وخلاء يا علماء نحن بالخير ونرفع كل شر ربنا اصلح كل شؤون وعجلنا بالرضا منك العيون وارض عنا ربنا كل العيون قبل ان تاتينا رسل منه واغفر واستر انت اكرم ستر وصلاه الله لترجو المصطفى من الى الحق دعانا حرها بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى اله الكلام الشرفاء وعلى صحبه وصحبه البراء اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يشارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعزاك فحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا باننا اغترفنا اسرفنا على الأضاف واستر لنا العورات وامن الروات واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نحظى بكل زول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي صلى الله عليه وسلم. الله